Halo, jumpa lagi dengan saya. Baik, kali ini saya mau cerita kalau kita di Belgia itu sekali setahun wajib pergi ke ginekolog. Ya, ginekolog ya. Kalau bahasa Batak si baso. Ya, si baso itu bahasa Indonesianya ya, bahasa yang lain dukun beranak gitu. Nah, kita wajib sekali setahun ya ke ginekolog setelah kita melahirkan ya. Jadi setiap tahun kita diperiksa apa-apa aja, siapa tahu ada masalah ya di rahim kita, jadi dokter bisa cepat tahu ya dan ditanggulangi sebelum terlambat. Nah, ada nih ceritaku nih. Dokter saya itu ya, kalau di Indonesia apalagi kalau orang Batak, mana ada tuh, mana mau kalau dokternya laki-laki ya. Jadi kebetulan dokter saya itu karena saya hamil hari itu, jadi ke dokter, ke spesial untuk anak gitu ya. Jadi ternyata dia laki-laki. Ya ampun, laki-laki. Saya juga kaget. Nah, kita ditanyain begini sudah berapa bulan hamilnya, sudah ini katanya gitu. Ya semua saya jawab seadanya, seperti adanya. Nah, katanya buka bajumu, semua buka. Tidak ada celana dalam pun tidak, bagian dalam pun tidak bisa, pakaian bagian dalam pun tidak bisa. Ya, saya bingung di di kamar tukar. Bagaimana ini? Sepertinya saya tidak sanggup kalau harus tidak pakai apa-apa di depan dokter laki-laki. Ya, gak sanggup saya. Nah, ya saya pergi ke tempat itu, ke meja pemeriksaannya, ke meja itu. Saya hari itu pakai sal kecil. Saya sarungkan itu salnya. Nah, saya ke meja pemeriksaan. Ketawa dokternya. Ya, apa itu katanya? Ketawa dia. Udah buka aja, tidak apa-apa katanya. Jadi ya saya masih canggung aja, aduh agak lama juga saya kepikir, tapi ya haruslah saya buka jadinya biar dia gampang memeriksa ya. Tapi saya tidak sanggup melihat wajahnya. Aku lihat aja ke langit-langit kamar itu, kamar pemeriksaan. Itulah teman-teman, saya itu dulu pertama-tama memeriksakan diri ke dokter laki-laki, nggak sanggup saya tuh, nggak sanggup. Nah, akhirnya setelah sekarang sudah 24 tahun selalu ke dia dengan dokter yang sama. Nah, kemarin saya sudah bisa bercanda dengan dia. Nah, kita coba seperti yang biasa aja, dan ya saya juga sudah semakin tua dan sudah semakin biasalah untuk ya berkomunikasi dengan dokter laki-laki. Nah, karena sekali setahun dan hari ini saya harus periksa kepada dokter saya yang laki-laki. Oke lah teman-teman, yuk kita lihat ke rumah sakitnya. Entah bagaimana nanti di situ, karena pandemik ini saya kurang tahu. Kita lihat sama-sama. Yuk, saya juga mau pergi. Ciao. Nah, di sini saya sudah menuju ke rumah sakit. Iya, di masa pandemik ini semua harus berhati-hati dan tidak boleh terlalu banyak orang masuk ke dalam. Nah, kita harus mendaftar ya. Kalau kita hari itu akan datang ke rumah sakit,
kita harus tunjukkan bahwa ada juga jawaban dari rumah sakit bahwa kita memang diterima hari ini ke rumah sakit. Karena kalau terlalu banyak kita akan ditolak, akan dibikin janji yang baru. Nah, di sini sangat rapi, orang-orang dengan jaga jarak kurang lebih 1 dan 2 meter dan sangat menjaga keamanan masing-masing. Nah, sekarang giliran saya dan saya juga menunjukkan SMS yang menyatakan bahwa saya juga hari ini akan diterima di rumah sakit. Nah, di sini banyak masker seperti yang kita lihat di depan petugasnya itu ada masker dan kita dikasih masker yang baru. Masker kita yang dari rumah harus dibuang karena dank u wel. Dus mag ik al binnen? jadi kasih masker yang baru. Mulai dari sini kita harus sudah pakai masker yang baru. Nah, di sini saya sekarang menuju ruangan ke atas ke tempat dokter saya, yaitu bidan laki-laki, ginekolog. Nah, tetapi di sini saya harus mendaftar kembali dan mengambil surat-surat sebagai bukti bahwa saya akan diterima dokter saya hari ini. Nah, semua sudah serba modern. Kita hanya menjulurkan kartu kita dan semua data-data sudah ada di sana dan akan mengeluarkan kertas yang harus kita bawa ke dokter sebagai bukti. Nah, saya menuju dokter saya. Nah, di dalam dokter itu saya tidak buatkan video karena memang berhubungan dengan privasi. Saya tidak mau membuat masalah. Nah, saya di sini sudah kembali dari rumah sakit dengan hasil yang baik-baik saja. Di perjalanan banyak bunga-bunga dan banyak juga tanaman-tanaman yang cantik. Ya, sangat rapi kelihatannya, kecil-kecil tapi cantik bunganya. Nah, saya sudah sampai di rumah dan sangat senang sekali karena segalanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Nah, nanti menunggu 1 tahun lagi biar kita memeriksakan diri, moga tetap sehat-sehat saja. Nah, ini saya sudah di rumah, di halaman rumah. Iya, memeriksa bunga-bunga sejenak. Mumpung rosnya lagi berkembang karena tidak lama kalau hujan atau kalau angin kembang rosnya akan terbang dan berguguran. Sangat cantik, saya suka sekali dengan ros. Baiklah teman-teman, saya sekarang sudah di halaman. Sampai jumpa kembali dengan konten-konten yang lain. Moga Anda tetap menyukai apa yang saya sajikan di YouTube saya ini. Bukan profesional tapi begitulah ya, sebagai kill the time. Bye bye. Horas Jalagawe.